zalim berlaku sewenang-wenang karena memiliki kekuatan, kekuasaan, dan kedudukan. Salah satu sifat yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hambanya. Dalam salah satu hadis sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah telah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kisah yang mansur adalah fitnah kezaliman yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Arwa binti Uwais kepada Sa'id bin Ja'id bin Amr bin Naufail. Wanita itu menuduh Sa'id ketika merampas sebagian tanahnya. Wanita itu memviralkan fitnah keji pada penduduk Madinah. Kemudian Sa'id berkata kepada utusan Gubernur Marwan yang hendak mengurus sengketa tersebut. Sa'id berujar, mereka menganggap aku telah menzalimi wanita tersebut. Bagaimana aku menzalimi dirinya? Padahal aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menzalimi seseorang dalam hal sejengkal tanah, pada hari kiamat kelak ia akan dikalungi 7 bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sa'id radhiyallahu anhu kemudian berdoa karena ia telah dizalimi. Ya Allah, sesungguhnya ia telah mengklaim bahwa aku telah menzalimi dirinya. Jika ia berdusta, maka butakanlah matanya dan lemparkanlah ia ke dalam sumur yang ia berselisih denganku. Tampakkanlah cahaya kebenaranku di tengah-tengah kaum muslimin bahwa aku tidak menzaliminya. Tak berselang lama setelah itu mengalirlah air bah yang sangat deras dari jurang lembah di Madinah yang menyikapi batas pemisah antara tanah kedua orang tersebut. Akhirnya menjadi jelaslah bagi kaum muslimin bahwa Sa'id berkata di pihak yang benar. Sebulan setelah itu si wanita tersebut mengalami kebutaan tatkala ia berkeliling di area tanahnya. Ia terjatuh ke dalam sumur. Ada banyak cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas kezaliman seorang dunia. Sama sekali tidak ditangguhkan balasan atas seorang yang zalim. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menunggu ambang batas atau nisab zalim seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala balas kontan sebelum ia wafat. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam satu hadisnya, waspadalah doa orang yang terzalimi, karena itu tidak ada suatu penghalang pun antara ia dan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Bila Anda saat ini menjadi pimpinan, direktur, pemilik usaha atau pendidik, perlakukanlah staf Anda, murid Anda secara adil, tidak semena-mena. Koreksi mereka dengan kata-kata santun saat mereka melakukan kesalahan. Jangan Anda kotori mulut Anda dengan kata-kata kotor, comberan, kelas binatang yang hanya menjadi sampah saat didengar, dan menjadi zalim karena Anda memperlakukan mereka di luar batas. Begitu pula hati-hati dengan tangan Anda yang sering digunakan untuk memukul, mengeluarkan darah muslimin. Itu pun adalah kezaliman begitu juga. Begitu pula berhati-hatilah dengan keputusan-keputusan Anda saat Anda menjabat menjadi pimpinan atau penguasa. Setiap keputusan Anda bisa berpotensi membuat kezaliman bagi masyarakat. Itu semua menunggu ambang batas atau hisab yang Allah Subhanahu wa taala akan balas di dunia seketika. Saat terdapat aduan hamba-hamba saleh yang terus tak terhenti-henti mengetuk-ngetuk atau bahkan menggedor-gedor pintu langit, hanya penyesalan
dan ratapan yang tak berkunjung saat setiap kezaliman Anda dibalas oleh Allah SWT di dunia dan juga di akhirat. Berhentilah berbuat zalim. Sungguh Allah SWT tidak suka dengan orang-orang zalim. Demi Allah, barakallahu fikum.